Disinilah saya belajar dan di sini pula saya mengajar. Saya Eka Tina Nurulatuka dari SMA Negeri 1 Grabagan, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Berikut adalah video persembahan saya untuk aksi 1 dengan model PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawal pembelajaran, mari kita terlebih dahulu mulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi apa? Ya, sebelum kita belajar ini, saya mau tanya, apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan hari ini? Oke, nihil ya. Oke, sebelumnya Bu Eka mau tanya, masih ingatkah kalian pengertian dari reaksi kimia? Oke, nah kalau gitu ciri-ciri reaksi kimia itu apa saja? Oke, ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Ya, ada perubahan warna, perubahan suhu, perubahan gas, dan timbulnya endapan. Oke, kalian bisa nggak kasih contoh ke Bu Eka beberapa reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari? Saya punya contoh lain beberapa reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ini adalah gambar nasi, kemudian yang bawah adalah gambar petasan. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan nasi untuk bisa menjadi basi? Dan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan petasan untuk meledak? Mengapa kok ada reaksi yang berjalan cepat, lalu juga ada reaksi yang berjalan lambat? Dan bagaimana kita bisa menyatakan kecepatan terjadinya suatu reaksi? Itu akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, kita akan belajar menggunakan problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga penugasan. Nah, penilaiannya nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan presentasi, dan juga penilaian tugas membuat poster. Kita akan mengembangkan sikap apa? Kerjasama, jujur, teliti, dan juga disiplin. IPK-nya adalah yang pertama, menganalisis terjadinya reaksi kimia menggunakan teori tumbukan. Yang kedua adalah mendefinisikan pengertian laju reaksi. Lalu yang ketiga, menghitung laju pembentukan produk atau pengurangan reaktan pada suatu reaksi kimia. Sekarang, coba kalian lihat LKPD yang sudah Bu Eka bagikan. Di situ ada orientasi masalah pada bagian fenomena kontekstual. Untuk masalah yang pertama adalah ledakan debu. Kebakaran terjadi di sebuah gedung industri Titas Avenue, Singapura pada Rabu tahun 2021. Nah, dari wacana tersebut, permasalahan apa saja yang muncul di benak kalian? Bagaimana debu dapat menyebabkan ledakan? Nah, dari pernyataan Dwi sama Sela, kira-kira masalah mana yang bisa kita pecahkan dalam pembelajaran hari ini dengan tema laju reaksi? Yang pertama apa yang kedua? Ya, yang kedua, bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Pertanyaan atau masalah 1 sampai 4. Masalah 1 tadi apa? Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Yang kedua adalah bagaimana terhadap laju reaksi. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Yang keempat adalah bagaimana Nah, sekarang saya minta kalian untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Silahkan moving ya. Nah, anak-anak, apa saja yang perlu kalian pelajari? Yang pertama, kalian akan belajar bagaimana terjadinya reaksi kimia ditinjau dari teori tumbukan. Lalu yang kedua, bagaimana menyatakan laju reaksi. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara mengatur dan menyimpan bahan kimia untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tidak terkendali. Kalian bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Bu Eka share ataupun menggunakan sumber lain yang relevan. Silahkan.
Bu Eka tanya gimana bikin grafiknya? Jadi dihubungkan dulu dari titik yang pertama 1 kan dengan 17, jadi dicari antara 15 sampai 20. Lalu yang seterusnya 4, 5, 6, 7 berada di titik 40, jadi semuanya sama Bu. Kan ada padatan sama serbuk, yang mana yang padatan? Yang ini Bu. Ya, yang ini yang padatan ya. Ini padatan, ini yang serbuk. Lebih curam yang mana? Lebih curam yang serbuk. Lebih curam yang serbuk. Nah, semakin curam berarti laju reaksi juga makin cepat reaksinya, makin besar laju reaksinya. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan kemarin kalian sudah berdiskusi kelompok di kelompoknya masing-masing mengenai beberapa konsep. Ada faktor-faktor laju reaksi, kemudian teori tumbukan, dan juga ada tugas tentang penyimpanan dan pengaturan bahan-bahan untuk mencegah perubahan kimia dan fisika yang tidak terkendali. Oke, nah pada pertemuan hari ini agendanya adalah melanjutkan yang kemarin. Jadi ntar masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kelompok. Reaksi kimia merupakan perubahan dari reaktan menjadi produk yang melibatkan penata ulangan atom-atom. Ikatan pada reaktan putus, kemudian terbentuk ikatan baru pada produk. Arah atau orientasi yang tepat disertai energi yang cukup. Silakan yang ingin bertanya. Teman-teman, yang pertama reaktannya ada N2 plus 3H2. Ini merupakan reaktan. Lalu ini bereaksi menjadi 2NH3 yang merupakan produk dari N2 plus 3H2. Itu ada yang dibagi 2, dibagi 1, itu dari mana ya? Penyebutnya sebenarnya diperoleh dari koefisien masing-masing spesies dalam persamaan reaksi. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita melihat apa yang terjadi sebenarnya ketika tumbukan itu berada pada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis yang berbeda-beda. Reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam. Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada apa saja itu, ayo. Konsentrasi reaksi, luas permukaan reaksi, suhu, tekanan hormon, katalis. Iya, oke. Jadi kalau suatu reaksi mau terjadi, dia harus bisa melampaui EA. Di pengaruh konsentrasi punyanya kelompok Saila. Kalau semakin banyak jumlah partikel, semakin apa? Tumbukannya berapa ini yang kiri? 1, yang kanan? 4. Banyak mana tumbukannya? Iya, ya sama desakan semakin banyak tumbukan, maka semakin cepat laju reaksi. Nah, ini yang luas permukaan. Antara kubus utuh sama kubus dipotong, kita lihat reaksinya banyak mana. Yang sebelah kiri cuma terjadi berapa tumbukan? Yang sebelah kanan? Banyak mana? Iya, semakin kamu potong-potong, semakin banyak dia luas permukaan yang bersentuhan dengan partikel lain. Tumbukannya juga makin banyak. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Bisa kamu lihat ya, yang mana yang ada katalisnya warna apa? Warna biru lebih rendah, yang warna kuning dia tanpa katalis. Otomatis simpulkan bersama-sama bagaimana terjadinya reaksi kimia ditinjau dari teori tumbukan. Hanya akan terjadi ketika partikel reaktan saling bertumbukan dengan arah atau orientasi yang tepat dan energi yang cukup dinamakan tumbukan efektif. Oke. Pengertian laju reaksi. Reaksi adalah laju berkurangnya reaktan dan atau bertambahnya produk dalam satuan waktu. Bagaimana hubungan luas permukaan dengan laju reaksinya? Semakin besar luas permukaan, maka semakin besar pula bidang sentuhnya, sehingga frekuensi terjadinya tumbukan efektif juga bertambah
Akibatnya laju reaksi semakin besar. Benar sekali. Bagaimana hubungan konsentrasi dengan laju reaksinya? Semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel akan semakin banyak. Meski dalam volume yang sama, sehingga jumlah tumbukan efektif akan bertambah. Akibatnya laju reaksi akan semakin besar. Katalis itu fungsinya menurunkan energi aktivasi. Terakhir, bagaimana hubungan suhu dengan laju reaksinya? Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak fraksi molekul yang mencapai energi aktivasi, sehingga semakin banyak tumbukan efektif terjadi. Hal ini akan meningkatkan laju reaksi. Nah, kalau nggak ada, Bu Eka udah share kuisnya, tapi saya minta buku-buku ditutup dulu. Ini kuisnya bukan kuis kelompok, tapi kuis individu ya. Ditutup habis. Sekarang kita lihat ya, itu di layar monitor udah ada. Kelihatan siapa yang dapat tertinggi. Yang dapat tertinggi adalah Santi Rahayu. Kelompok mana Santi Rahayu? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 Santi Rahayu ya. Kemudian kelompoknya Hesti Eka, mana Hesti? Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Hesti Eka. Sama ya, seri ya. Terus ini juga ada kelompoknya Leo Divanto, mana Leo? Satu kelompok, tepuk tangan lagi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu ya anak-anak sekalian ya. Seberapa baik kalian bekerja dalam kelompoknya di pertemuan hari ini? Ayo. Kelompok kami, kelompok 6, sudah cukup baik dalam bekerja sama, walaupun ada 2 anak yang tidak masuk tetapi tetap menjaga kekompakan. Oke, perasaannya gimana? Perasaan saya materi ini cukup senang karena bisa dibilang metodenya juga baru, tidak seperti biasanya. Metodenya baru. Tahu apa itu tentang laju pertumbuhan. Senang, berarti intinya senang ya. Kemudian manfaatnya kamu belajar ini apa anak-anak? Kan ilmu baru, terus apa lagi? Mendapatkan materi yang belum pernah diterima sebelumnya. Baik, kalau begitu sekarang karena udah selesai kuis, udah tahu hasilnya juga, udah refleksi juga, sekarang tinggal Bu Eka mau menyampaikan tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya adalah mengenai poster tentang pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan-perubahan yang tidak terkendali. Barangkali sudah ada yang bikin posternya? Nah, nanti bisa dikumpulkan ke Bu Eka setelah ini ya. Oke, akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.